Sebelum membuka dengan yang lain. Kan udah ngomongin makanan. Makanan nih emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bro and Sis? Jumpa lagi di Sabtu pagi yang semangat dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Ihsan. Gimana Ustadz Andika? Kang Suci gimana kabarnya? Aduh. Kali ini nih Bro and Sis melanjuti episode yang kemarin bicara tentang hidup sehat. Ya kan, kemarin Kang Suci itu sudah bicara tentang hidup sehat dari sudut energi. Nah, sekarang kita gabung nih. Kita kali ini episode ini bertiga gitu kan. Tapi bertiga ini bukan untuk main halma ya. Mau juga bertiga ya? Sama bertiga ya kan. Iya. Tapi kita untuk acara ngopi. Kalau berdua main karambol kan. Gitu. Nah, kita akan diskusi hidup sehat energi jismani dan rohani itu seperti apa. Jadi Kang Suci bisa ngasih tips nggak nih kira-kira hidup sehat untuk menjaga fisik kita tetap bugar, apa yang perlu ikhwan Bro and Sis lakukan? Tips-tips sederhana yang kadang-kadang dalam keseharian itu kita sering lupa. Ya. Seperti itu. Gimana Kang Suci? Oke, yang pertama pola makan. Pola makan gitu. Pola makan ini yang waktunya sarapan ya sarapan. Oke. Jadi kan ada orang yang sarapannya nanti atau bahkan nggak sarapan gitu. Itu salah itu. Oh, kalau lagi puasa? Kecuali puasa. Puasa juga kan harus ada ini. Ada sahur. Santap sahur. Santap sahurnya wajib itu. Oke. Jadi pola makan itu tadi maksudnya harus tepat waktunya. Jadi yang waktu yang ideal itu jam 7 sampai dengan jam 9 pagi itu sarapan sehat. Oke. Tidak mesti harus nasi. Tidak mesti harus nasi. Kedua, cara mengunyahnya. Oke, cara mengunyahnya itu harus perlahan-lahan. Tidak boleh terlalu cepat. Definisi perlahan gini, maksudnya apakah jumlah kunyahannya atau kayak Oke, gitu. Kunyahnya itu idealnya 32 kali kunyahan. Oke. Tapi paling tidak beginilah. Kalau dalam satu porsi makanan itu dihabiskan dalam waktu 25 sampai dengan 30 menit. Idealnya. Satu porsi makanan. Satu porsi makanan normal ya. Kita tidak bicara porsi saya kecil atau porsi normal itu. Gue kalau makan kayak 5 menit beres. Nah, karena ketika kita makan yang terlalu cepat itu akan menimbulkan proses pencernaan kita jadi tidak sempurna. Oke. Jadi cara mengolah makanan tadi. Makanan iya. Makan asupannya itu ya. Asupannya. Kemudian 60% itu sayuran. 20%-nya buah-buahan. 10%-nya adalah karbohidrat, 10%-nya adalah protein. Kayaknya kebalik, kita kebanyakan karbohidrat. Nah, jadi 60%. itu yang terbaik. Jadi 60% adalah sayuran, 20% adalah buah-buahan, 10%-nya itu adalah karbohidrat, 10%-nya buah. Pertanyaannya kenapa komposisi itu sayuran 60% tuh? Tubuh kita itu diciptakan metabolismenya untuk itu, untuk seperti itu. Oke. Jadi kalau terbalik ya jadi nggak sehat gitu. Masalahnya sarapan nasi gorengan, siang nasi gorengan. Akhirnya kan lemak numpuk. Sama sambal paling mengkerupuk ya. Itu dia. Jadi sebenarnya banyak juga ya jenis-jenis makanan yang kita konsumsi itu ternyata tidak memberikan dampak baik sebenarnya buat tubuh jangka panjang ya. Betul. Hanya sekedar melepas lapar. Ya? Oh, oke. Kemudian sebelum makan pentingnya berdoa. Oh, berdoa. Karena biar itu berkah ya. Makanan itu berkah. Kemudian kalau kita melihat lagi umpamanya kita makan nasi, kalau kita lihat flashback ke belakang bagaimana proses kok bisa nasi itu sampai di ini kita. Kalau perlu doakan itu para petani-petani kita itu didoakan itu. Oke. Nah, kadang kita suka lupa ya. Kadang lupa di situnya. Jadi Bro Nes ini ada beberapa poin nih. Yang pertama Kang Susi tadi sampaikan, yang pertama itu adalah jadwal makan, jam makan. Waktunya sarapan ya sarapan gitu kan. Yang kedua tadi cara makannya itu. Jadi memang ada standarnya ya supaya tidak memberatkan tubuh memproses, maksudnya begitu ya. Betul, iya. Waktu yang kedua, yang ketiga Kang Suci. Yang ketiga itu doakan. Yang ketiga akan berdoa sebelum tadi bukan jenis
Oh, jenis ya, yang sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran tuh. Sayur-sayuran 60%, terus 20% buah-buahan, 10% karbohidrat sama 10% protein gitu kan. Dan yang terakhir baru berdoa. Doa. Sebelum makan dimulai dengan doa. Sesudah makan bayar kali ya. Kalau di warung. Dan jangan lupa setelah itu pola pikir juga harus dijaga. Oke, pola pikir. Ini udah masuk di akhir, ada doa, ada pola pikir. Ini ya udah wilayahnya Ustadz Andika nih. Nah, kalau menurut Ustadz Andika gimana? Tadi kan bagaimana kita menjaga energi tubuh nih. Kan kita tahu juga bahwa dalam sudut agama itu manusia itu bukan hanya tubuh, tapi ada ruh. Nah, bagaimana nih yang langkah-langkah yang perlu Bro and Sis ketahui untuk tips-tipsnya supaya hidup sehat jasmani dan rohani? Ya, kalau rohani kaitannya kembali lagi ke zikir. Karena ibaratnya tadi makanan itu adalah makanan jasmani, zikir itu makanannya rohani. Jadi dengan kita memperbanyak zikir, juga itu mempersehat rohani kita. Kaitannya ke sana. Jadi kalau yang ini, yang sudah talqin, kan zikir udah sering dilakukan nih. Ada nggak mungkin hal-hal lain nih terkait dengan tips-tips lain supaya bukan hanya zikir gini kan, kadang-kadang gue pengen lagi nih selain zikir gitu kan, ada juga seperti itu. Apa tuh? Ada nggak Ustadz kira-kira Ustadz? Permasalahannya begini, zikir itu kan memang mudah diucapkan, tapi sebenarnya kalau kalimat zikir sekali itu gampang. Tapi zikir yang setiap waktu yang terus-menerus itu kan yang susah. Orang kan maksudnya udah zikir, permasalahan apa emang udah benar zikir 24 jam sehari semalam kan belum tentu. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya gini, kalimatnya sederhana, zikir, dan melakukannya kalau hanya sekali-sekali itu gampang. Tapi ketika melakukannya menjadi sepanjang waktu, setiap hari, itu perlu pembiasaan. Gitu. Misalnya gini Ustadz, mungkin mereka ada sebagian dari kita yang ingin merasakan tawajuh yang lebih ini dulu tawajuh nih, baju tawajuh. Pas diinget nih ngeliat baju. Dari mana nih keren baju nih? Baru beli di BMT Nasuha. Gitu. Nah, ingin tawajuh yang lama gitu. Maksudnya itu kan selain ada ibadah ruhaninya dan memang diajarkan oleh pangarsa guru, itu kira-kira boleh nggak tuh? Jadi kita memperbanyak zikir tawajuhnya gitu ketika sholat sunnah atau mungkin sholat wajib gitu. Boleh banget. Boleh ya? Karena memang tawajuh itu kan merupakan latihan kita untuk selalu mengingat Allah, tapi dikondisikan. Jadi setelah sholat kita kondisikan agar nanti kita terlatih di waktu yang tidak dikondisikan. Jadi kita mengkondisikannya kan. Jadi ada pengkondisi, disengaja, dikondisikan, dilatihkan, diistiqomahkan ya. Agar apa? Agar nanti setelah dia terhujam, mengingat Allahnya terhujam, menjadi kebiasaan, ya, kemudian menjadi karakter, maka di waktu yang ketika tidak dikondisikan, sudah muncul sendiri, sudah otomatis sendiri dia hadir. Jadi memang nggak lain dan nggak bukan menjaga ruh kita sehat yang dengan zikir ya. Gitu. Walaupun tetap zikir itu bukan hanya dengan zikir yang mewiridkan. Misalnya kalau dalam teken kalimat la ilaha illallah ya. Termasuk semua praktek-praktek amaliyah seperti sholat gitu ya. Termasuk juga bagian daripada zikir. Betul. Termasuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Termasuk menuntut ilmu juga bagian daripada zikir. Puasa juga zikir. Jadi baca khataman, mantakib semuanya adalah zikir dalam arti luas. Gitu. Nah, jadi sebenarnya nih Ikhwan TKN Surela ini juga perlu menjaga jasmani dan rohani ya. Iya, sama. Zikir, tapi tetap tadi pola makan. Itu harus dirubah. Kalau nggak yang ngurusin makanan, dia lupa zikir. Jadi ini sebenarnya klop nih. Kalau misalnya Bro and Sis ingin hidup sehat itu boleh kita coba nanti nih apa yang disampaikan oleh Ustadz Andika dan oleh Kang Suci. Ustadz Andika tadi menekankan untuk rohani mau nggak mau dengan zikir. Karena ngomong makanan awalnya sarapannya rohani ya zikir. Kalau beliau membuka dengan yang lain, kan udah ngomongin makanan nih emang. Jadi ingatnya yang makanan rohani ya zikir. Makanan rohani zikir. Jadi tetap tubuh ini butuh makanan, butuh nutrisi. Jasmani tadi makanan, yang rohani itu dengan zikir. Sama-sama makanan intinya. Sama-sama makanan. Satu makanan jasmani, satu makanan rohani. Oke, menarik Bro and Sis ya. Insya Allah kita akan bahas lagi episode yang akan datang dengan dua narasumber ini. Jangan lupa supaya nggak ketinggalan dapat notifikasi, subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke? Terima kasih nih Ustadz Andika nih ya, sama Kang Suci. Insya Allah kita jumpa lagi dalam episode yang akan datang dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal
ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.